Iya, mengawali kegiatan kita di saat siang hari ini, ya, Pak Guru minta salah satu dari Anda, bukan berarti ketua kelas, salah satu dari Anda bisa mengawali kegiatan kita di saat siang hari ini dengan berdoa bersama. Ya, siapa yang mau berdoa? Mari. Bapak Guru serta teman-teman, sebelum kita memulai proses belajar mengajar di siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama saya yaitu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bidzikri ilmu wa tuqifah ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Berdoa selesai. Oke, mengawali kegiatan kita, ya. Biasanya siang-siang begini, ya kita tuh ngantuk. Ya. Lebih enak lagi siang biasanya begini, ya kita mungkin ada di rumah tidur, ya tetapi hari ini Anda ada di tempat ini karena Anda mau berubah, ya. Anda menjadi lebih baik dan menjadi orang yang luar biasa. Yang jelasnya pasti berguna bagi keluarga, tapi juga bagi bangsa dan negara. Ya, mengawali kegiatan kita, ya kita akan ada dalam satu salam yang mungkin memberikan spirit kepada Anda. Kalau Pak Guru mengatakan selamat siang, mungkin Anda bisa membalas dengan siang, 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 siang. Tetap semangat, luar biasa. 3 kali ya, siang, siang, siang. Tetap semangat, luar biasa. Oke, coba kita coba. Selamat siang anak-anak. Siang, 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 luar biasa, tetap semangat. Sekali lagi, selamat siang. Siang, 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 luar biasa, tetap semangat. Oke, mari kita berikan aplaus dulu. Baik anak-anak, ya mengawali kegiatan kita di hari ini kita akan ada di dalam satu topik pembahasan. Tetapi sebelumnya kita mengawali dengan pembahasan kita pada beberapa minggu yang telah kita lewati. Ya, pada beberapa minggu yang telah kita lewati atau pada pertemuan Anda sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pertemuan kita pada beberapa minggu yang telah kita lewati dalam kegiatan belajar mengajar? Materi Anda terkait apa? Protista. Tentang protista. Ya. Ada yang lain bisa angkat tangan? Selain daripada protista? Ya. Protista mirip hewan. Oke. Masih sama ya? Pak Guru ulangi. Coba Anda simak apa yang Pak Guru sampaikan. Pertemuan kita sebelum topik protista di hari. Jadi pertemuan sebelumnya, kira-kira Anda mendapatkan materi tentang apa? Ada yang bisa? Virus ya? Ya. Virus dan bakteri ya. Virus dan bakteri ya. Pak Guru ulangi. Sebelum kita ada di dalam pertemuan terkait protista itu pada beberapa minggu yang lalu, pokok pembahasan kita adalah virus dan bakteri. Oke, kira-kira ada yang bisa memberikan salah satu ciri ya, mewakili Anda saja. Salah satu ciri dari virus, kemudian salah satu ciri dari bakteri. Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Jangan takut salah ya. Yang bisa mengungkapkan pendapatnya terkait ciri daripada virus dan ciri daripada bakteri. Ada? Silakan angkat tangan. Ada yang bisa? Menurut Anda, bakteri itu seperti apa? Ya? Seperti apa? Seperti kuman, ya? Selain daripada kuman, apa lagi? Ya? Kuat. Apa? Parasit. Parasit. Oke, berarti sifatnya itu
Kalau parasit berarti dia merugikan ya? Iya. Merugikan. Oke, selain itu ada lagi selain merugikan ya? Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Ada yang menguntungkan, Ada ada yang merugikan. Oke, baik. Ya, jadi kita perlu tahu ya, sebelum kita ada dalam pokok pembahasan sebelumnya, harapan Pak Guru bahwa setiap kali Anda berpindah topik pembahasan, jangan kita melupakan pertemuan kita sebelumnya ya. Karena sekarang Anda belajar ini bukan CBSA. Dulu orang biasa bilang CBSA itu catat buku sampai habis. Ya. Orang bilang CBSA itu identik dengan cara belajar siswa aktif. Kebalikan ya, sekarang bukan cara belajar siswa aktif tapi catat buku sampai habis. Ya, itulah kita sekarang ya. Makanya sulit kita ganti kurikulum juga tetap sama. Kalau kita tidak menggunakan metode, kemudian keinginan Anda untuk belajar pun tidak akan berlangsung, tidak akan terjadi dengan baik. Ya. Salah satu ciri daripada bakteri yang paling dekat dengan kita, yaitu dia adalah makhluk hidup yang bersel satu. Ya. Berarti dia apa? Ya, bersel satu berarti dia apa? Bersel tunggal ya. Kalau dalam istilah biologi disebut multi atau uniseluler. Uniseluler ya, artinya bersel satu. Nah, kalau pada bakteri, kalau pada virus terbalik ya, dia itu tidak memiliki sel ya. Makanya virus itu dia hidup ketika ada tempat untuk dia berkembang biak. Jadi kalau dia punya inang atau tempat dia hidup, maka dia itu akan berkembang ya. Kalau tidak ada tempat untuk dia hidup, maka dia dikategorikan sebagai makhluk yang tidak hidup. Nah, makanya Anda lihat ketika corona kemarin ya, banyak sekali karena dia akan berkembang biak ketika dia mendapatkan tempat untuk hidup. Kalau tidak mendapatkan tempat untuk hidup, dia akan kelihatan seperti sesuatu yang tidak hidup. Makanya dia bisa dikatakan makhluk hidup, tetapi bisa dikatakan bukan makhluk hidup. Itu salah satu contoh daripada ciri daripada virus ya. Ukuran virus itu lebih kecil daripada bakteri, makanya kita tidak bisa lihat dengan mikroskop yang biasa Anda pakai di lab, tapi harus menggunakan mikroskop elektron ya. Itu rata-rata kita di sekolah ini belum punya ya, mungkin di rumah sakit atau di lab praktek-praktek dokter. Nah, itu baru ada. Oke, baik ya. Jadi hari ini topik kita adalah terkait dengan protista ya. Baik, kita lihat slide yang ada. Yang pertama yang perlu Anda lakukan, kita lihat dulu kompetisi dasar dan indikator pencapaian kompetisi. Anda perhatikan pada bagian yang pertama. Ya, ini harapan daripada proses pembelajaran di hari ini. Siswa mampu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan perannya di dalam kehidupan. Indikator pencapaiannya, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan ya, atau yang lebih dikenal adalah sporozoa. Yang berikut, mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya. Yang berikut, mampu menganalisis peran protista mirip hewan di dalam kehidupan. Ya, kita lihat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan TPACK dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, dan presentasi kelompok, maka diharapkan ya, jadi setelah Anda mengikuti seluruh kegiatan, yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri protista mirip hewan. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan protista mirip hewan berdasarkan alat geraknya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis
peran protista mirip hewan di dalam kehidupan. Dan yang keempat, peserta didik dapat memberi contoh peran protista bagi kehidupan serta membuat beberapa contoh terkait protista yang menguntungkan dan yang merugikan pada lembar kerja yang dapat dipajang pada papan informasi dengan sikap bertanggung jawab dan disiplin melalui kerja kelompok dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya materi pembelajaran. Faktual, gambar protista mirip hewan. Konseptual, klasifikasi dan ciri-ciri protista mirip hewan. Prosedural, proses reproduksi protista mirip hewan. Metakognitif, penyadaran diri terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh protista. Ya, metode pembelajaran kita yaitu TPACK atau yang lebih dikenal dalam dunia pendidikan sekarang, bagaimana kita memanfaatkan teknologi, kemudian pengetahuan dan pemahaman kita terkait materi ajar, ya, atau yang dikenal dengan istilah teknologi, technological pedagogic and content knowledge. Ya, itu. Jadi sekarang kita harus belajar menggunakan teknologi, ya. Yang berikut, media dan sumber belajar. Laptop, ya, LCD, fasilitas pendukung, spidol, papan tulis, PowerPoint, lembar kerja yang sebentar akan Pak Guru bagikan, kemudian gambar protista dan video pembelajaran. Sumber belajar, buku biologi untuk SMA, karangan Erlangga. Yang berikut, buku biologi untuk SMA, karangan Yudhistira. Oke, kita lanjut saja pada pendahuluan pembelajaran kita. Oke, baik, kita akan mulai dengan materi kita pada hari ini terkait dengan protista. Menurut Anda, apa itu protista? Menurut Anda, apa itu protista? Halo, ada yang bisa menjawab apa itu protista? Saya Guru. Ya. Protista adalah mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan ataupun jamur. Oke. Jadi dikatakan bahwa protista adalah mikroorganisme eukariotik. Kalau eukariotik protista, atau yang lebih dikenal lebih akrab adalah protozoa, atau dia biasa memakai set protozoa. Biasanya orang bilang protozoa. Oke, dikatakan bahwa mikroorganisme, tetapi dia bukan digolongkan tumbuhan, hewan ataupun jamur. Oke, kalau materi Anda pada semester pertama Anda sudah belajar terkait, ya, Ruang lingkup. ya, ruang lingkup biologi. Di dalam ruang lingkup biologi kita belajar banyak hal, ya. Karena namanya ruang lingkup berarti cakupannya itu sangat luas, ya, tempat di mana ada interaksi antara yang hidup dengan yang tidak hidup. Itu namanya ruang lingkup biologi. Contoh Anda membutuhkan sebuah tempat, ada meja, kursi, ada ruangan untuk Anda melakukan sebuah kegiatan, ya. Nah,
Di dalam ruang ini bukan kita sendiri, ya. Kalau kita sendiri di sekitar kita pasti ada mungkin cicak, ada semut, ada lalat, ya. Itulah yang kita belajar dalam ruang lingkup biologi. Nah, kemudian setelah ruang lingkup biologi kita berpindah topik, itu ada dinamakan dengan materi sebelumnya. Sesudah ruang lingkup biologi ada yang tahu? Tentang keanekaragaman hayati. oke, keanekaragaman hayati. Di dalam keanekaragaman hayati kita kenal ada yang namanya dengan taksonomi. Apa itu taksonomi? Tingkatan, ya. Taksonomi dalam biologi adalah salah satu ilmu biologi, ya, yang mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan daripada makhluk hidup. Nah, sekarang kalau berbicara tentang pengelompokan makhluk hidup, nah, mengapa protista ini dia tidak dikelompokkan di dalam kingdom? Kingdom ini apa? Kerajaan, ya, kerajaan. Ya, kita kenal itu ada dua pada mulanya, yaitu apa ini? Animalia, ya. Yang berikut, ya, apa? Ya. Bukan pelantai, ya, pelantai. Awas jangan salah. Ya. Nah, protozoa memiliki kedua bagian ini, ya. Mengapa protozoa memiliki dua bagian ini, ya? Animalia berarti dia bisa bergerak. Kalau pelantai tidak dapat bergerak. Animalia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Pelantai bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya, jadi ini autotrof Dan heterotrof. ya. Yang ini Heterotrof. heterotrof. Kenapa disebut heterotrof? Karena apa? Dia tidak punya yang namanya Klorofil. tidak punya namanya klorofil, ya. Sehingga tidak mampu untuk menyiapkan makanan sendiri. Nah, ini punya klorofil sehingga dia disebut dengan autotrof karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri dengan bantuan energi atau cahaya matahari. Ya, baik. Nah, kita masukkan dalam protozoa. Ada yang bisa cerita sedikit atau mengungkapkan pendapat tentang protozoa? Silakan. Protozoa dalam bahasa Yunani proton atau pertama dan zoa adalah hewan. Sehingga protozoa diartikan sebagai hewan yang pertama. Oke. Bagus ya. Oke, tadi teman bilang protozoa itu dari bahasa Yunani. Ya, yang terdiri dari dua suku kata, ya. Proto, ya.
Som, ya. Ini artinya apa? Pertama. Ini artinya Hewan. ya. Jadi protozoa dalam bahasa Yunani artinya hewan Hewan yang pertama. Hewan yang pertama. hewan yang pertama. Oke. Selanjutnya, berarti asal mula sebelum ada hewan lain itu dikatakan bahwa hewan yang pertama terbentuk adalah protozoa. Maka ini dikatakan sebagai mikroorganisme. Nah, mengapa sampai protozoa itu bisa dikatakan bagian daripada animalia ataupun plantae? Karena protozoa ini dia dapat bergerak, ya, dapat bergerak. Nah, tetapi dia juga bukan dikatakan sebagai tumbuhan, ya. Nah, itulah protozoa. Dia dikatakan bisa sebagai bagian daripada hewan karena bergerak, tetapi juga dapat dikatakan sebagai tumbuhan karena dari protozoa ini ada yang memiliki klorofil, ya. Itu yang disebut dengan protista mirip tumbuhan. ya, pintar. Protista mirip tumbuhan. Nah, selain itu ada juga protista mirip hewan, ada juga protista mirip jamur, atau yang lebih keren orang di sini bilang protista mirip fungi, ya. Oke, baik. Ya, itu mungkin pengantar daripada pendahuluan dari pelajaran kita di hari ini. Ya, kita akan ada di dalam kelompok. Nah, sebelum kita masuk di dalam kelompok, ada pemutaran video singkat untuk Anda yang berkaitan dengan topik atau pembahasan kita untuk materi protista, ya, atau protozoa. Jadi kita akan ikuti video dulu. Setelah itu kita akan masuk di dalam presentasi daripada setiap kelompok. Jadi Anda akan berdiskusi film yang ditonton Anda kaitkan dengan protozoa, ya. Nah, nanti di akhir ini Pak Guru akan bagikan lembar kerja Anda. Di dalamnya sudah ada materi, nanti Anda akan berdiskusi dengan teman, kemudian Anda akan presentasi, ya. Jadi pembelajaran Pak Guru akan mengecek atau meng-crossing kembali seluruh hasil pembelajaran kita. Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya menunjukkan tanya jawab untuk follower lalu video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang tema. Nah, untuk teman-teman yang belum follow silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi video untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman pernah diare? Ya, pasti pernah ya. Rata-rata kita semua pasti pernah diare. Nah, diare ini yang paling gak enak itu ya kita panggil ke WC ya, kita panggil ke WC. Mungkin juga kadang mules-mules, kadang kram perutnya di perut. Nah, yang lebih gak enak ini kita kadang-kadang sering kena tipu. Kalau zaman sekarang anak muda itu kena play ya. Kadang kita berpikir ini kayaknya mau buat gas, mau angin, rupanya bukan. Nah, inilah yang sering tipu ya. Apalagi kalau
ataupun kayu-kayuan. Nah, bakteri yang pertama itu adalah Salmonella. Nah, jadi bakteri Salmonella ini dia bisa menyebabkan teman-teman keracunan ya. Nah, ini bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella ini adanya biasanya di makanan yang sudah terkontaminasi, baik makanan sayur-sayuran, ya, atau makanan yang kurang, ataupun daging, ataupun lauk sebagainya. Yang jelas makanan yang sudah terkontaminasi. Kemudian bakteri E. coli. Nah, E. coli ini juga bisa didapat dari makanan yang terkontaminasi, ataupun karena teman-teman itu tidak menjaga imunitas tubuhnya, atau tidak mencuci tangan sesudah sebelum ya saat makan, ataupun saat teman-teman ke toilet. Kemudian Shigella. Nah, jadi bakteri Shigella ini menyebabkan radang pada usus, ya, akhirnya diare. Kemudian bakteri Campylobacter. Nah, jadi bakteri ini dia adanya unggas, ya, unggas. Nah, ini unggas yang terkontaminasi. Kemudian teman-teman memasak yang kurang matang, ya, akhirnya teman-teman makan. Nah, makan lalu bertulang ke manusia. Ini menyebabkan diare juga. Kemudian lagi bakteri Vibrio cholera. Jadi akhirnya ini sakit kolera. Hanya teman-teman kolera biasanya sering diambil ya, diare, akhirnya bisa dehidrasi parah juga. Yang kedua karena infeksi virus. Nah, jadi infeksi virus ini yang paling sering yang menyebabkan diare itu rotavirus dan norovirus. Nah, cara penularannya bagaimana cara manusia terkena? Ya, hampir sama dengan bakteri tadi ya, dari makanan, dari minuman yang terkontaminasi, ataupun karena imunitas buruk, ataupun tertular dari orang yang diare kena virus. Yang ketiga karena parasit dan juga jamur. Nah, parasit dan juga jamur itu bisa menyebabkan diare juga. Nah, kalau seandainya teman-teman imunitas buruk, ya sanitasinya buruk, imunitasnya juga buruk, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman terkena parasit dan juga jamur yang akhirnya nanti terkena diare. Nah, jadi bisa ya jamur dan parasit juga menyebabkan diare. Nah, jamur dan parasit ini paling sering adalah terkontaminasinya ke makanan ataupun minuman yang teman-teman konsumsi. Yang keempat karena obat tertentu. Nah, jadi misalkan teman-teman sedang melakukan pengobatan atau sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu ya, ini bisa juga kena diare. Kenapa dok? Ya paling sering adalah antibiotik. Antibiotik itu kan tugasnya untuk membunuh bakteri. Karena bakteri baik, bakteri yang jahat pun juga ikut. Oke, ini sudah mau lanjut ya, kita ganti lagi ya. Jadi itu yang pertama dari pemutaran video singkat. Ya, Anda sudah bisa menyimak. Nah, nanti kita akan ada di dalam diskusi bersama. Tidak apa-apa ya, kita tidak sampai habis. Kita nanti sudah mau lanjut, jadi nanti kita diskusi saja. Oke, ini pemutaran video kedua terkait malaria ya, yang disebabkan oleh protozoa. Jangan tidak setirkan ya, santai saja, relax. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi di program Sehat, tentunya dengan sejumlah informasi dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa mendengarkan pada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan dan semoga pandemi COVID-19 ini bisa kita lewati bersama-sama. Pemirsa, untuk terus mengetahui info soal kesehatan, jangan lupa untuk follow Instagram Sehat di @sehat_kompas_tv dan juga di kanal YouTube Kompas TV. Pemirsa, tanggal 25 April selalu dianggap sebagai Hari Malaria Sedunia. Hari ini kita akan membahas mengenai malaria yang masih menjadi penyakit endemik di sejumlah wilayah di Indonesia.
Pembahasan lebih dalam nanti akan terhubung dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor, dan Zoonosis Kementerian Kesehatan, Didik Budianto. Tidak hanya itu saja, kita juga akan berbincang dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Robert Sinto. Baik, kita mulai acara bersama saya, Kali Budianto. Pemirsa, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan lebih dari 200 juta orang di dunia terkena malaria setiap tahun. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan parasit Plasmodium yang hidup dalam sel darah merah manusia dan ditularkan oleh penyakit malaria Anopheles. Seperti apa gejalanya? Mari kita simak informasinya berikut ini. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, penyakit malaria masih jadi ancaman bagi sejumlah daerah di Indonesia, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Melansir harian Kompas, berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2018, malaria di Indonesia menunjukkan masih terdapat 10,7 juta penduduk yang tinggal di daerah endemis menengah dan tinggi malaria. Daerah tersebut terutama meliputi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Malaria adalah penyakit infeksi akibat gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Sejumlah gejala awal malaria yang perlu diwaspadai seperti suhu badan tinggi atau lebih 38 derajat Celcius, sakit kepala, muntah, nyeri otot, dan diare. Namun pada beberapa jenis malaria, gejala muncul dalam siklus 48 jam. Selama siklus ini, penderita awalnya merasa kedinginan dengan menggigil, disertai dengan keringat dan kelelahan yang parah. Gejala ini biasanya berlangsung antara 6 hingga 12 jam. Jenis malaria yang paling serius disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Tanpa perawatan yang tepat, jenis ini dapat membuat seseorang dengan cepat mengalami komplikasi yang parah dan mengancam jiwa, seperti masalah pernapasan dan kegagalan organ hingga menyebabkan kematian. Lalu seperti apa cara mencegah dan mengatasi malaria? Tentukan jawabannya di Ayo Sehat. Bersama saya sudah terhubung Pak Didik Budianto, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular, Vektor, dan juga Zoonosis. Selamat pagi Pak Didik. Selamat pagi Mas Ram. Bagaimana kabar Pak Didik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Didik, kita langsung ke tema saja Pak. Sebenarnya melihat perkembangan malaria dalam beberapa tahun terakhir untuk di Indonesia, apakah ada peningkatan Pak Didik? Iya, sejauh menurut data yang ada bahwa ada kecenderungan menurun Mas. Baik, Menurut kalau kita lihat sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2020 akhir kemarin, ini kalau kita lihat API annual processing incidence ini menurun. Tahun 2010 itu sekitar 1,96 per 1.000 penduduk. Sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 0,87 per 1.000 penduduk. Kalau dilihat dari jumlah kasusnya saat ini sekitar 235.780-an begitu. oke. Apa yang menyebabkan itu menurun Pak? Ya, seperti strategi yang tentu saja kita selalu mencoba untuk bisa kita implementasikan di daerah. Jadi teman-teman kerjasama daerah yang ada di daerah endemis tentu saja. Dan ini yang kita sarankan untuk dalam menjalankan strategi secara umum dan juga secara spesifik. Oke, kalau untuk saat ini wilayah bagian timur berarti apa yang masih menjadi endemi itu? Ya, betul sekali. Oke, baik Pak. Untuk strategi atau langkah mengatasi malaria agar mencapai eliminasi malaria total pada tahun 2030 apa saja Pak strategi? Ya, secara umum tadi saya katakan bahwa strategi kita untuk penyakit yang ditularkan melalui vektor, seperti salah satunya malaria, bukan hanya malaria, tapi ada juga yang DBD. Nah ini pun juga yang pertama adalah bagaimana mengendalikan vektor. Jadi pengendalian vektor ini yang sama seperti ujung tombak. Untuk mengendalikan vektor tentu saja ada semacam data yang ditunjukkan. Tentu
itu juga bagaimana mendistribusikan pelaku dari masyarakat sendiri pelaku yang terinfeksi tidak itu ya. Nah ini yang juga cukup lumayan tantangannya karena merasa ada apa yang kurang pas atau gimana. Tapi ini yang selalu menjadi kata memang mulai dari daerah dan pusat itu bagaimana mendorong pemerintah menggunakan itu dan itu juga dari sisi sumber daya manusia kita sendiri. Apalagi tantangan yang berat adalah ketika terjadi pandemi COVID betul-betul ini ya itu mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Didik untuk informasinya dan semoga untuk strategi atau langkah mengatasi ini agar bisa Indonesia bebas dari malaria di tahun 2030. Pak Didik, sehat terus. Sampai berjumpa lagi. Kita baik. Pemirsa jangan beranjak dulu karena saya akan segera kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Saya Sehat Pemirsa. Dan sekarang sudah bergabung bersama saya Dr. Robert Sinto, dokter spesialis penyakit dalam. Selamat pagi dokter. Selamat pagi mas. Bagaimana kalau ya dok? Saya Terima kasih sudah kembali datang lagi di program saya. Sekarang kita membahas mengenai malaria. Nah, biasa perlu jadi informasi bahwa Dr. Robert dan juga seluruh kru yang bertugas pada pagi hari ini sudah menjalankan protokol kesehatan yang ketat dan juga sudah melakukan tes terhadap COVID-19. Dr. Robert, kita bicara soal malaria. Malaria ini sebuah penelitian yang sangat teres. Sebenarnya untuk reaksi dalam tubuh itu seperti apa dok? Kebetulan kita sudah menyiapkan. Ada informasinya nih di sini waspada malaria. Mungkin bisa dijelaskan. ya, jadi dipaparkan di sini bahwa ada 3 contohnya ya, plasmodium atau sebetulnya lebih dari 3. Sekarang ini kita kenal dari plasmodium. Oke, atau sama yang ngomong yang dipas dan paru banyak. Nah, jadi adalah ketika plasmodium tersebut menginfeksi manusia melalui gigitan yang betina dari anopheles. Jadi yang masuk ke dalam tubuh dan dalam tubuh tersebut kemudian ada masa inkubasi sebelum tubuh gejala baru akhirnya muncul gejala. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal masa inkubasi berarti ya, kalau untuk masa inkubasi ini berapa lama kira-kira? Jadi rata-rata bisa 1 sampai 2 minggu, tapi beberapa spesies dari plasmodium bisa ada yang butuh waktu 3 minggu. Jadi rata-rata kita akan pakai 14 hari lah kurang lebih untuk menyebutkan masa inkubasi dari infeksi malaria. Oh, baru di situ terjadi Gejala muncul, jadi antara masuk sampai gejala muncul. itu 14 hari. Ya. Oke, nah bicara soal gejala-gejala dari malaria ini, kita juga sudah menyiapkan beberapa gejala di sini dan untuk gejalanya, ini kan ada suhu badan di atas 38 derajat, sakit kepala, muntah, nyeri otot dan diare. Mungkin ada tambahan sekalian dijelaskan juga boleh. Ya, memang gambaran gejala ini adalah gejala umum yang sebetulnya kadang-kadang bukan hanya kita jumpai di malaria. Ya, jadi gejala penyakit infeksi lain juga gambaran bisa seperti sakit kepala, mual. Nah, ada hal yang khusus dari demamnya yang mungkin bisa menjadi cara kita untuk mengidentifikasi lebih dini. Jadi demamnya biasanya polanya singkat. Jadi biasa hari ini demam, kemudian bisa besoknya atau 2 harinya berikutnya tergantung dari jenis plasmodium yang tadi saya sampaikan ada 2 jenis plasmodium. Jadi ada tertentu plasmodium yang demamnya itu bersiklusnya hari Senin, kemudian Rabu kembali demam lagi. Oke, berarti demamnya itu turun ya? Iya, tidak ada gejala sama sekali. Dan yang kedua biasanya demamnya itu tinggi, menggigil, sesudah itu keluar keringat banyak. Jadi kalau di dalam gejala medisnya ada teriak malaria tadi. Baik. Nah, kalau untuk pengobatannya seperti apa sudah? Ya, jadi pengobatannya kita bagi dulu apakah ini malaria yang ringan atau malaria yang berat. Kalau malaria yang berat kita akan berikan dalam bentuk suntikan. Suntikannya nanti kemudian akan dilanjutkan dengan obat minum sama seperti malaria ringan. Kalau malaria ringan tadi obatnya nanti berupa tablet, diminumnya 3 hari berturut-turut sampai habis untuk 1 jenis obat. Satu lagi ada obat yang harus diminum selama 14 hari, 1 hari 1 tablet kalau memang jenisnya adalah Vivax. Jadi sama dengan dari spesiesnya. Baik, berarti memang harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh dokter ya? Ya, betul. Nah, untuk sejauh ini, kalau bicara soal vaksin, apakah malaria ini ada vaksinnya? Ya, sampai saat ini belum ada vaksin yang memang sudah established. Jadi semua vaksin malaria dalam proses trial, dalam proses percobaan gitu ya. Sampai saat ini belum ada satu vaksin sukses yang kemudian bisa dipasarkan untuk dipakai secara umum. Baik. Dok, dulu kita sudah mengetahui bahwa tanaman kina ini efektif untuk mengobati sebenarnya penyakit malaria ini. Apakah sampai sekarang masih bisa juga? Ya, sampai sekarang kita masih bisa pakai kina, tetapi ada banyak regimen baru, ada beberapa regimen baru, obat baru yang lebih simpel pemakaiannya, efek sampingnya lebih ringan juga dan mudah didapatkan. Sehingga sekarang kita masih menggunakan kina di dalam program
malaria. Faktor kesehatan adalah kesehatan, tapi kita pakai dia sebagai lini kedua, bukan sebagai lini pertama. Oh, berarti hanya untuk istilahnya kalau bisa bilang cadangan saya. Ya, kalau gagal dengan pengobatan pertama, adalah pilihan kedua, atau di dalam tempat kita tidak bisa atau tidak mendapat akses untuk obat pertama tersebut, kita masih bisa Dengan menggunakan obat. Baik. Nah, pemirsa, Dokter Robert, berikutnya saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari netizen yang mungkin Dokter Robert bisa langsung menjawab. Yang pertama, ada Esmith Azmi, dok, gejala malaria dan demam berdarah sama atau tidak? Kan sama-sama digigit nyamuk. Boleh, dok? Ya, betul. Jadi sama-sama digigit nyamuk, tapi nyamuknya berbeda. Itu pertama dulu. Kemudian yang kedua, gejalanya sama-sama tadi demam, jadi otak. Tapi kalau demam berdarah, biasanya demam mendadak tinggi, kemudian bertahan lama, baru dengan obat tidak lama naik lagi. Nah, itu berbeda dengan malaria. Kalau malaria tadi saya sampaikan, yang khas adalah bentuk siklus yang tertentu yang didapatkan di demam berdarah. Berikutnya, dok. Berikutnya ada dari Siawatman. Dok, apakah malaria ini penyakit menular jika kita berinteraksi dengan penderitanya? Ya, jadi menularnya adalah faktor tadi nyamuk yang mengantaranya. Jadi selama tidak ada nyamuk di lingkungan tersebut, maka sebetulnya dia tidak bisa menular. Jadi bedanya adalah kalau nyamuk menggigit seorang penderita malaria, kemudian memindahkan komponen plasmodium tersebut sebelum menggigit ke orang kedua. Jadi kalau kita berada dari, misalnya Jakarta itu bukan daerah endemis malaria. Jadi misalnya saya pulang dari Papua, kemudian saya terkena malaria di Jakarta, maka karena tidak ada nyamuk tersebut di Jakarta, maka saya tidak mungkin menularkan ke orang lain karena tidak ada perantaranya tersebut. Tapi kalau misalnya ada nyamuk yang bikin saya yang sudah terkena malaria, Ya, bisa. Kalau kita nyamuknya spesies tadi yang Anopheles tadi, harus jadi ada spesies tersebut. oke, baik. Kita dibandingkan dengan populasi dewasa pada umumnya. Oke, karena ini juga masih rendah banget. Nah, dokter berbicara tentang soal malaria ini masih seru banget, tapi kita harus jeda dulu. Mungkin saatnya banyak dulu karena ayah saya akan segera kembali usai jeda. Sudah di masyarakat yang pertama, bawang putih ampuh untuk mengusir nyamuk malaria. Ini fakta atau fakta, dokter? Oke, saya jawab fakta ya. Fakta. Oke, penjelasan, dok. Oke, jadi fakta tadi pakai tanda bintang asterisk. Jadi gini, jadi memang penelitiannya ada bahwa ekstrak air bawang putih dalam konsentrasi tertentu itu memiliki kemampuan atau daya buruk terhadap larva dari nyamuk gitu ya. Tapi ya tapi tadi bukan berarti kita menyebar bawang putih. Kita mau ngecek bawang putih kita jadi jangan salah paham bahwa memang ada penelitiannya, tapi memang dalam air ekstrak. Air ekstrak bukan bawang putih. Bukan bawang putih ya. Baik, itu seperti mau mengusir vampir, kalau misalnya disebut-sebutnya. Nah, yang kedua, mitos atau fakta penggunaan kelambu dapat mengurangi gigitan nyamuk malaria. Silakan, kita fakta, dokter. Oke, fakta ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, baik prevention, jadi mencegah gigitan, salah satu yang efektif adalah menggunakan lampu. Bahkan di beberapa tempat yang memang malaria endemis, pemerintah itu menyediakan lampu tersebut dicelup di insektisida tertentu. Jadi lampunya itu memiliki insektisida, jadi selain dia mencegah gigitan, Dan juga dan dia juga akan mematikan nyamuk. baik. Nah, berikutnya, yang ketiga, mitos atau fakta nyamuk malaria hanya menggigit di malam hari, dokter. Silakan. Iya, fakta ya. Jadi memang ini fakta umum bahwa memang malaria nyamuknya banyak menggigit pada malam hari. Karena itu pencegahan utamanya salah satu tadi adalah kalau malam hari kalau bisa tidak pergi gitu ya. Tapi lagi-lagi tetap nyamuk itu memang ada populasi tertentu juga yang sirkulasinya pada pagi siang hari. Gitu ya. Jadi tidak bisa dikeluarkan semua pada waktu malam hari, tetapi memang mayoritas ada pada malam hari. Jadi bilang kalau kita pergi ke tempat yang sama gitu ya, karena memang malaria itu tidak mengakibatkan kekebalan yang sifatnya atau menetap. Nah, tapi yang kedua, kalau kita tidak obati dengan benar, dengan baik, dengan tuntas pada beberapa jenis plasmodium, itu dapat tersisa parasit di hati. Nah, parasit di hati yang tersebut kemudian setelah pada waktu tertentu, hitungan tahun gitu misalnya, itu bisa kemudian mengakibatkan gejala malaria lagi. Oke, itu fakta ya. Saya bilang fakta dulu, tapi pakai bintang lagi. Jadi memang secara umum udara yang sejuk itu menghambat pertumbuhan atau gerak kinetika dari nyamuk. Tapi kemudian ada penelitian baru-baru ini beberapa tahun terakhir ternyata suhu yang lebih rendah itu memang menghambat pertumbuhan atau pergerakan nyamuk. Tapi kalau kita naikkan suhunya, itu bisa jadi dia hidup lagi, berkembang biak lagi sedikit lagi. Jadi tidak berbentuk absolut itu suhu rendah, suhu sejuk, suhu dingin dia mati, tapi sebetulnya lebih ke arah relativitas. Bahwa suhu yang lebih tinggi itu kemampuan gerak atau kinetika dari nyamuk memang lebih aktif atau lebih baik. Lebih tinggi itu
mungkin bisa memberikan tips kepada pemirsa agar berhindar dari pengaruh COVID. Ya, silakan. Jadi tadi saya sudah sampaikan kalau kita berada di daerah Indonesia, Indonesia itu memang daerah yang masih endemi. Oke, baik, mungkin materi kita untuk penayangan video diwakili sampai di situ. Jadi nanti harapan Pak Guru Anda bisa menyesuaikan dengan materi yang sudah kita lihat lewat video singkat, lewat tutorial singkat, dari video. Kemudian nanti Anda bisa menjawab sesuai dengan LKPD yang akan dibagikan pada setiap kelompok. Ya. Jadi karena Anda sudah duduk dengan teratur seperti begini, maka Pak Guru tidak perlu membagi kelompok acak lagi, tetapi mungkin yang di bagian kiri ya adalah kelompok 1, kemudian bagian yang berikut samping kanan kelompok 2, yang berikut lagi kanan kelompok 3, dan yang terakhir adalah kelompok 4. Nah, sesuai dengan topik atau materi kita, karena protozoa dibagi dalam 4 kelas, maka nanti pada lembar kerja Anda sudah ada petunjuk di dalam. Anda yang kelompok 1 mengerjakan kelas yang pertama, kelompok 2 mengerjakan yang kedua, 3 mengerjakan yang ketiga, dan 4 mengerjakan yang keempat. Ya, yang keempat nanti terkait dengan ini. Ya, salah satu dampak daripada malaria. Ya, itu penyebab utamanya adalah dari materi kita hari ini, protozoa. Oke? Ya, jadi nanti Anda membentuk lingkaran atau seperti apa, ya itu dari Anda. Ya. Ya, semua bisa aktif ya? Ya. Bisa bentuk kelompoknya sekarang. Iya, silakan Anda bentuk kelompok.
Ada kelompok yang tidak jelas? Yang mau mungkin bertanya kalau ada yang belum jelas? Jelas ya? Ya. Ini yang ketiga, kelompok tiga. Ini tadi bertanya terkait apa ya? Ada di dalam sini.
Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Bola. Panas sekali. Oke, sambil menunggu teman-teman lain yang masih dalam pekerjaan, ya bagi kelompok yang sudah bisa mempresentasikan hasil kerjanya, kemudian tolong teman-teman dari kelompok yang lain bisa memberikan tanggapan, kalaupun ada pertanyaan dapat disampaikan dan kita akan berdiskusi secara bersama-sama. Oke, kelompok mana yang sudah bersedia? Kelompok 4, ya. Silakan kelompok 4. Ya, dari satu orang saja biar teman-teman lain tetap ada di tempat sambil ya satu mungkin di depan, nanti terus teman-teman lain bisa membantu ketika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, yaitu kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebut dan jelaskan reproduksi yang terjadi sporozoa.
bakteri, ada beberapa jenis bakteri, yaitu bakteri Salmonella, itu bakteri yang pertama. Bakteri E. coli itu bakteri yang kedua. Bakteri Shigella adalah bakteri yang ketiga. Bakteri Campylor adalah bakteri yang keempat. Sedangkan Vibrio cholerae adalah bakteri yang kelima. Penyakit malaria disebabkan oleh protozoa. Penyakit ini pada tanggal 28 April adalah Hari Malaria Sedunia. Penyakit malaria merupakan penyakit infeksi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kita berikan aplaus dulu. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan materinya terkait dengan kelas yang keempat daripada protozoa, yaitu sporozoa ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait hasil pembahasan daripada teman-teman kita di kelompok 4. Ada yang mau bertanya? Ada. Ya, disilakan kelompok 4 tolong simak. Bagaimana cara mengatasi malaria? Baik. Ya, dari teman kita bertanya bagaimana cara kita mengatasi malaria. Yang mungkin dari kelompok 4 ataupun kelompok yang lain, jika ada yang mau membantu kelompok 4 untuk menjawab, dipersilakan ya. Namanya kita berdiskusi, berarti bukan harus kelompok 4 yang menjawab, tapi bagi teman-teman yang mungkin tahu tentang bagaimana cara menanggulangi penularan daripada malaria ya. Oke, atau yang kita kenal dengan plasmodium ya, atau dari teman-teman dari kelompok 4 atau yang lain ada yang mau membantu. Oke, silakan. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 tentang bagaimana cara mencegah penyakit malaria. Sedikit yang saya tahu yaitu dengan mencegah penyakit malaria, yaitu kalau kita tidur kita bisa menggunakan kelambu. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa ya. Oke, selain itu ada lagi? Kalau tidak ada berarti nanti kita mau pindah ke kelompok yang lain. Oke, silakan bagi kelompok yang sudah siap. Kelompok 2 Pak Guru. Kelompok 2. Ya. Oke, teman-teman yang lain bisa menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Terima kasih Bapak Guru dan teman-teman yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini ada 4 poin yang akan kami bahas. Yang pertama adalah ciri-ciri protista mirip hewan, yang kedua 4 kelas dari protozoa, yang ketiga contoh dari protozoa itu, kemudian yang keempat adalah reproduksi yang terjadi pada protozoa. Baik, yang pertama adalah ciri-ciri protista mirip hewan. Ciri-ciri protista mirip hewan adalah protozoa. Perlu diketahui bahwa protozoa merupakan hewan yang bersel satu atau dikenal dengan uniselular, dengan ukuran tubuh hanya dengan 10 sampai dengan 20 milimikron. Tidak memiliki dinding sel, pada umumnya bersifat heterotrof dan sebagian kecil yang bersifat heterotrof. Kemudian yang kedua, 4 kelas dari protozoa. Yang pertama adalah Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan Sporozoa. Ciliata merupakan contoh dari protozoa yang bergerak dengan silia atau biasa disebut dengan rambut getar. Yang kedua adalah Rhizopoda. Rhizopoda atau biasa disebut dengan Sarcadina, bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu. Yang ketiga adalah Flagellata atau biasa disebut dengan Mantigopora, bergerak dengan flagella atau biasa disebut dengan bulu cambuk.
Yang terakhir adalah sporozoa atau biasa disebut dengan api kompleksa yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian di poin ketiga, contoh dari Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan sporozoa. Contoh dari Ciliata adalah Paramecium sp. Contoh dari Rhizopoda adalah Amoeba sp, dan contoh dari Flagellata adalah Trypanosoma sp. Dan yang terakhir contoh dari sporozoa adalah Plasmodium sp. Kemudian poin yang terakhir adalah reproduksi yang terjadi pada sporozoa, yaitu skizogoni. Protozoa melakukan reproduksi dengan membelah menjadi lebih banyak dan diikuti oleh sitoplasma. Sekian dari kelompok 2, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, berikan aplaus dulu pada kelompok 2 ya. Oke, baik, kita lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan terkait pembahasan daripada kelompok 2. Ya, jadi kelompok 2 ini sudah mempresentasikan secara umum ya dari pembahasan kita di hari ini ya, dari poin 1, 2, 3, dan 4 dalam pertanyaan. Ya, dan itu luar biasa sekali ya. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain, kelompok 1 atau kelompok 3 atau kelompok 4? Oke, silakan. Apakah penyakit diare pada umumnya disebabkan oleh protozoa? Ya, ada teman kita yang bertanya bahwa apakah penyakit diare itu disebabkan oleh protozoa, ya, disebabkan oleh protozoa. Tadi kita sudah menyimak video terkait apa itu diare dan penyebab-penyebabnya ataupun apa-apa saja yang menyebabkan sehingga bisa terjadi diare. Ya, mungkin dari kelompok yang lain, ya, oke, dari ya. Baik, kami dari kelompok 2 mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Ya, jenis protozoa itu adalah Entamoeba histolytica, Gardia lambua, dan Balantidium coli. Terima kasih. Oke, ya, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu. Baik, ya, itulah hasil pembahasan atau presentasi daripada kelompok 2. Ya, kita lanjut pada kelompok yang mana sudah siap lagi? Kelompok 3 ya? Kelompok 3. Oke, silakan bisa menyampaikan hasil diskusi ataupun hasil pembahasan kelompok. Silakan. Ya, siapa yang maju? Sebutkan nama, kemudian mungkin kelompok, kemudian apa yang dibahas. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kami kelompok 3. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebutkan contoh dari Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, dan sporozoa. Flagellata adalah contohnya seperti Trypanosoma, Bronchie, Gambiaceae. Kalau contoh dari sporozoa, Plasmodium sp, dan Ciliata, Paramecium coagulatum. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, itulah pembahasan daripada kelompok 3 ya, terkait contoh daripada apa tadi? Kelas apa? Oke, dari keempat ya, keempat kelas daripada protozoa. Oke, ada teman-teman yang mau bertanya? Kalau tidak berarti kita lanjut ya.
Baik, Pak. Oke, ya ada, berarti kita masuk pada kelompok satu. Ya, kelompok satu sudah siap? Ya, tidak usah takut ya, namanya kita belajar, silakan bisa menampilkan hasil kerja kelompok atau hasil diskusi Anda. Oke, silakan dibacakan, kemudian teman-teman yang lain bisa menyimak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan ketika dan jelaskan yang 14 dari berkesuaian lengkap dengan ciri khusus. Yang saya akan jelaskan adalah senjata. Senjata merupakan protozoa bersen satu yang seluruh permukaan tubuhnya ditumbuhi rambut atau bulu getar yang berjumlah banyak. Selnya memiliki dua macam nukleus atau inti sel, yaitu mikronukleus yang ditemukan selama konjugasi dan makronukleus yang berperan dalam pertumbuhan, perkembangbiakan dan fungsi seluler. Contoh senjata: Paramecium caudatum atau hidup bebas di air tawar sebagai pemangsa bakteri. Ciri khusus senjata yaitu punya dua bagian inti sel, yaitu bagian alat reproduksi atau seksual. Yang kedua, perkembangbiakan dilakukan dengan aksesual. Yang ketiga, secara seksual. Demikian presentasi kami kelompok 1. Oke, demikian hasil presentasi daripada kelompok 1. Mari kita kasih aplaus dulu. Baik, teman-teman, ya itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Ya, mungkin dari kelompok ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Kenapa tidak ada? Sudah jelas ya? Oke, baik. Baik, itulah tadi hasil presentasi Anda dari setiap kelompok dari materi kita pada hari ini ya. Sekali lagi Anda bisa perhatikan protozoa
bagian suku kata yang menjelaskan bahwa dia adalah hewan yang pertama. Sekarang tadi ada kelompok yang sudah menyampaikan tentang ciri-ciri umum daripada protozoa. Ya, ciri-ciri umum protozoa yang pertama itu apa? Hewan yang bersel satu atau uniseluler. Dia adalah unit. Seluler. Yang berikut, ya, bergerak. Bergerak aktif. Yang berikut, Berukuran mikroskopis. Berukuran mikroskopis dengan ukuran sekitar 0,01 sampai 0,2 berukuran mm. Sekitar 0,01 mikro, mikroskopis ya. Ya, kecil. Ya, ini ada yang bilang dia 10, ada yang bilang 5, tetapi dia kebanyakan dari 5 sampai 200 ya. 200 milimikron. Ya, bukan milimeter ya. Milimikron. Ada lagi yang berikut, yang berikut. Tidak memiliki dinding sel. Tidak memiliki Dinding sel. dinding sel. Yang berikut, Bersifat heterotrof. Hanya sebagian kecil yang bersifat heterotrof. bersifat hetero. Ya, kurang lebih masih ada lagi beberapa ciri. Yang berikut, kita akan lihat protozoa dibagi dalam 4 kelas, ya. Protozoa dibagi dalam 4 kelas. Yang pertama adalah Siriata, Poda, Flagellata. Yang pertama, Siriata. Siriata. Yang kedua, Rhizobiata. yang ketiga, Flagellata. yang keempat, Sporozoa. oke. Ya, itulah 4 kelas daripada Protozoa. Yang berikut, yang kita bahas hari ini adalah tadi dari hasil diskusi Anda, ya. Ini dia protista mirip Hewan. hewan. Jadi protozoa. Ini bagus. Ya, memang. Oke, kita lanjut. Yang berikut, kita bahas terkait peran dan manfaat daripada protozoa. Menurut Anda, protozoa itu selamanya merugikan atau ada yang menguntungkan? Ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Kalau contoh dari yang merugikan apa? Contoh yang merugikan, tadi Anda sudah sempat membahas protozoa yang merugikan.
Silakan. Contoh daripada protozoa yang menurut Anda dia merugikan. Balanterium. Balanterium sekali. Ya, Balanterium sekali. Balasterium. Penyebabnya apa? Tadi kelompok 4 Anda bahas terkait apa tadi? Ya, Sporozoa. Sporozoa ini rata-rata dia apa? Merupakan apa? Parasit atau? Oh, Plasmodium yang menyebabkan malaria. Plasmodium Malaria. malariae atau malaria ya. Nah, ini dia ada kurang lebih 4 sampai 5 contoh penyebab malaria ya. Jadi demam berdarah itu salah satunya ya, dari nyamuk. Kemudian ada malaria, itu ada malaria tersiana tropika, dan itu disebabkan oleh salah satu sporozoa ya, daripada kelas yang keempat. Nah, sekarang kita coba contoh daripada yang menguntungkan. Menguntungkan dari tadi hasil diskusi Anda. Yang menguntungkan salah satu contoh saya yang menguntungkan. Angin ya, kita santai saja. Iklan ya. Yang menguntungkan ada yang bahas terkait ya, Antamoeba ya. Dia di sana salah satu untuk Membantu ini Guru membutuhkan sisa makanan dan menyusun vitamin. ya, selainnya petunjuk untuk adanya minyak bumi. Kemudian juga untuk apa? Bahan peledak ya. Kemudian ada contoh yang lain yang sudah Anda sebutkan. Oke. Ya, itulah mungkin hasil pembahasan kita dalam topik protista di hari ini. Oke, sejauh ini ada yang masih mau bertanya? Ya. Ya, sekali. Kita akan berjumpa pada minggu yang akan datang dengan topik yang sama ya. Masih terkait protista, tetapi pada protista mirip tumbuhan ya. Nah, diharapkan kepada Anda untuk sebelum kita ketemu pada minggu yang akan datang atau pada topik yang selanjutnya, Guru berharap bahwa Anda bisa mempersiapkan diri ya. Jadi sebelum kita pertemuan ya, di rumah mungkin Anda sebelum datang di tempat ini Anda belajar malam, Anda baca ya. Jangan kita pakai sistem menghafal ataupun cara belajar lain. Di rumah semakin banyak kita membaca ya, dengan sendirinya akan tervisualisasi di dalam alam bawah sadar kita ya. Sehingga datang di sini ya, Anda ketemu dengan soal ataupun proses pembelajaran seperti apa, Anda sudah mampu untuk belajar ataupun dapat menjawab setiap pertanyaan yang akan diberikan oleh guru kepada Anda. Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih untuk setiap kelompok yang telah mempresentasikan hasil
pembelajaran kita di hari ini lewat topik yang telah dibagi ke masing-masing kelompok ya. Karena Pak Guru biasanya tidak absen di awal, tapi Pak Guru akan absen pada akhir kegiatan ya. Sehingga Pak Guru perlu mengabsen ya untuk mengecek kehadiran Anda. Enda Kirana Hadir Pak. hadir ya, bisa angkat tangan ya. Enda Kirana ada dong? Yes. Apleda Hadir Pak. Mandurun Yordana Leverina Sakem Pele ya Hadir Pak Guru. hadir ya. Ola Sandra Baransano, Hadir Pak Guru. Karen Yapen, Pak Guru. Septina Wateng Hadir. hadir ya. Ya. Mantan siapa? Mantan ya? Mari. Oh Mentari Mentari. Oke hadir ya. Ya, tulisannya di HP ini mantan ya. Dan berikut Nagita. Nagita saja ya. Tidak ada Nagita yang lain-lain begitu. Oke, yang berikut Nur Aziza. Hadir Pak. Aziza. Ya. Maaf ya, tidak tak berulang. Noel Hari Rumpakir. Hei Pak Guru. Heri Rumpakir ya. Tommy. Tommy saja, Thomas. Tommy Sawyai. Wah, tulis lengkap. Thomas Domingus Sawyai Pak Guru. Thomas Domingus Sawyai ya. Yang berikut Anjani Yerea Wari Mari Pak Guru. ya. Hadir. Benwari. Hadir Pak Guru. Hadir. Novlin Esther Imir. Hadir Pak Guru. Mesye Miriam Sawyai. Sofia Kristansa Sawyai. Hah? Kristania Sawyai. Sofia Kristania Sawyai. Hadir Pak Guru. Wildes apa yang kartun? Karuni. Karuni. Ini yang terakhir siapa yang kasih keluar ya? Kalvari. Kalvari mana Kalvari? Kalvari. Oke baik, demikianlah hasil pembelajaran kita di hari ini dan kita akan jumpa pada pertemuan berikutnya dan Pak Guru mengakhiri kegiatan kita di saat sore hari dengan mengucapkan selamat sore. Sore.